Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menangkap 5 orang perekrut anak-anak untuk bergabung bersama jaringan terorisme. Polisi menyebut perekrut menggunakan game online hingga Instagram untuk merekrut anak-anak menjadi teroris. Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri mengungkapkan kasus perekrutan anak-anak ke dalam kelompok terorisme. Sebanyak 5 orang berhasil ditangkap Densus 88 dan 1 diantaranya merupakan residivis. 5 tersangka ditangkap lewat 3 kali pengungkapan sejak akhir 2024 hingga November 2025. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, setahun ini benar bahwa telah ditemukan 3 perkara, yaitu perkara utama secara terpisah yang menggunakan modus rekrutmen anak dan pelajar dengan memanfaatkan ruang digital, termasuk diantaranya media sosial, game online, aplikasi perpesan instan, dan situs-situs tertutup. Sementara itu, terdapat lebih dari 110 anak dan pelajar teridentifikasi perekrutan oleh para tersangka. Dari Jakarta, Danandaya Arya Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap modus perekrut anak-anak dan pelajar untuk masuk ke dalam kelompok teroris. Para pelaku melakukan propaganda melalui media sosial, memantau aktivitas anak di media sosial, serta berkomunikasi dengan anak melalui chat yang lebih privat. Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri menjelaskan modus baru perekrutan anak-anak dan pelajar oleh jaringan teroris. Densus 88 menyebutkan pelaku memanfaatkan ruang digital, termasuk media sosial, game online, hingga aplikasi pesan instan. Adapun modusnya antara lain pelaku menyebarkan propaganda melalui platform media sosial terbuka seperti Facebook, Instagram, dan game online. Propaganda dilakukan secara bertahap menggunakan video pendek, animasi, meme, serta musik yang dikemas menarik guna membangun kedekatan emosional dan memicu ketertarikan ideologis. Setelah ada anak yang dianggap menjadi target potensial untuk direkrut, pelaku didekati secara intensif. Mereka kemudian akan dihubungi secara pribadi melalui platform yang lebih tertutup, seperti WhatsApp dan Telegram. Sebelumnya, para pelaku terlebih dahulu memantau aktivitas anak di media sosial. Anak-anak yang dianggap rentan karena adanya sejumlah faktor sosial kemudian ditarget. Misalnya, anak yang pernah menjadi korban perundungan, kurang perhatian di dalam keluarga, sedang mencari jati diri, marginalisasi sosial, hingga kurangnya pemahaman agama. Sejauh ini sudah ada 110 anak yang diduga menjadi korban perekrutan jaringan terorisme. Anak-anak ini berada di rentang usia 10 hingga 18 tahun yang tersebar di 23 provinsi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan mengatasi maraknya perundungan di sekolah. Bahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan membentuk tim di sekolah untuk mencegah perundungan terjadi. Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap kasus bullying yang belakangan menjadi perbincangan. Salah satunya terhadap siswa SMPN 19 Tangerang Selatan yang meninggal dunia diduga akibat perundungan di sekolahnya. Prabowo menegaskan akan mengatasi maraknya perundungan tersebut. Semua pendidikan kita perbaiki, ya. Terima kasih. Hah? Apa? Ya, itu harus kita atasi, ya. Oke. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti akan membentuk tim khusus di sekolah-sekolah untuk mencegah kasus kekerasan dan bullying yang kian marak.
mencoba tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid, dan juga masyarakat, sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Kasus bullying sejak tahun 2020 hingga 2024 terus meningkat. Per 2020, KPAI mencatat data bullying 91 kasus dan terus meningkat hingga 573 kasus pada tahun 2024. Bullying juga terjadi di media sosial. SafeNet mencatat bullying dilakukan oleh 26% siswa SD, 25% SMP, dan 18,75% siswa SMA. Tim Liputan iNews melaporkan. Termakan janji bisa menjadi pilot di maskapai penerbangan swasta. Sejumlah orang menjadi korban penipuan hingga total 1,3 miliar rupiah di Tangerang, Banten. Awalnya pelaku meminta uang pelicin sejumlah ratusan juta rupiah dari para korbannya. Namun setahun berlalu janji tak kunjung terrealisasi. Penipu berkedok lowongan kerja sebagai pilot terhenti setelah ditangkap Satuan Resmo Polresta Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Pelaku bersembunyi di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku telah menipu calon pilot dengan meminta uang pelicin hingga ratusan juta kepada seorang korban. Korban lain sedang mengumpulkan bukti total kerugian sementara 1,3 miliar rupiah. Sejak tahun kapan? Kasus ini berawal korban usai lulus sekolah penerbangan ingin segera bekerja sebagai pilot. Korban berkenalan dengan pelaku lewat temannya dan menjanjikan akan memasukkan bekerja sebagai pilot di maskapai swasta. Pelaku menunggu hingga 1 tahun, tak kunjung mendapatkan panggilan. Polisi masih mengembangkan kasus penipuan ini, karena bukan tidak mungkin ada korban lainnya. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Direktur Intelijen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kombes Pol Agus Waluyo menerangkan buronan asal Tiongkok tersebut merupakan direktur utama dari perusahaan properti yang berbasis di Tiongkok, di mana diduga terlibat dalam kasus pinjaman koperasi kurang lebih 980 juta yuan atau 2,2 triliun rupiah. Status buronan ini melekat kepada pelaku usai diduga melarikan diri ke Indonesia usai gagal melunasi pinjaman koperasi tersebut. WZ ditangkap di kawasan Nagoya, Batam pada hari Kamis tanggal 13 November 2025. Tim penindakan dari Keimigrasian dan Intelijen di kantor Imigrasi Batam melakukan pemantauan, kemudian secara intensif sejak menerima informasi kurang lebih pukul 11.30 WIB. Selanjutnya tanpa perlawanan WS bisa diamankan oleh tim dari imigrasi. Sementara itu, pelaku dikategorikan sebagai pelaku kejahatan keuangan berstatus daftar pencarian orang kepolisian internasional sejak 11 November lalu. Yang bersangkutan termasuk kategori financial fugitive, jadi pelaku kejahatan keuangan, dan sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang di negara Cina, di Tiongkok sana. Pelaku menetap di Batam sejak Oktober lalu dan melakukan penipuan finansial bagi warga Tiongkok dengan basis di wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Ismalia Hoirudin, iNews melaporkan.